Jadi pada konten kali ini kita bakal bahas apa, Nob? Bahas kalau kita rumahnya mati lampu. Halo semuanya, balik lagi pada segmen kita yaitu tentang Aqua Talk, bukan sekedar Trash Talk. Jadi pada konten kali ini kita bakal bahas apa, Nob? Bahas kalau kita rumahnya mati lampu. Jadi kenapa? Kalau mati lampu emang kenapa? Kok jadi gue yang nanya? Kasihan ikannya Salah. kegelapan. Jadi kalau teman-teman tahu arwana tuh kan ikan yang kagetan kadang. Kagetan. Terutama betul. kalau mentalnya lagi dalam kondisi yang kurang baik atau lagi sakit. Tapi kalau atau mentalnya apapun. baik pun tiba-tiba mati lampu bisa aja ikannya loncat. Bisa juga. karena dia galak. Ah, Iya kan? Bisa. Nah, kita mau ngasih tahu ke teman-teman hari ini saya akan nanya-nanya ke Kohans, pencegahan apa sih bisa kita lakukan kalau misalkan rumah kita mati lampu. Let's go. Pertanyaan pertama. Oke. Apa pertanyaannya? Kita mesti siapin apa aja? Kalau misalkan untuk mencegah mati lampu ikan kita kenapa-napa. Oke, kalau misalnya untuk pencegahan, kita ngomongnya untuk pencegahan pasti kita mesti menyediakan aerator ACDC. Aerator ACDC itu apa? Itu aerator yang menggunakan baterai. Baterai. Jadi ya lu mati lampu, Dicas ya dulu udah. dong, berarti hari-hari. Ya kan baterai, Bos. Sombong amat. Apa tuh? Kalau manusia ACDC gimana? Jadi kalau misalnya pakai aerator ACDC, kadang itu aerator itu bisa bertahan kurang lebih 6 sampai 8 jam, kalau yang bagusan 12 jam. Tapi kalaupun cuma 6 sampai 8 jam lu bisa ganti baterai, pasang lagi Pasang masih lagi. bisa. Betul. Spare baterai berarti harus banyak. Tuh, spare baterainya harus banyak. Kalau lu bisa pergi ke minimarket terdekat buat beli baterainya doang. Terus lu mesti ada misalnya oksigen murni. Oksigen murni itu jadi mati lampu ya lu masukin lah oksigen murni. Nanti kalau habis kan lu bisa pergi ke tempat oksigen isi ya sama berulang lagi. Oke, itu buat ngegantiin ini ya, surface agency. Ya betul, biar oksigennya tetap ada terus. Yang ketiga pakai genset. Kalau rumahnya ada genset ya pasti kan langsung tak nyala ya aman gitu kan. aman banget. Tapi kalau misalnya gensetnya kecil ya udah nggak usah, lampu tendingnya nggak usah nyala dulu, lampu view-nya nggak usah nyala, ya nyalain kayak pompanya aja misalnya gitu kan. Running aja oksigen. Biar running aja oksigennya. Terus kayaknya itu aja sih yang perlu disediain, itu pencegahannya sih. Oke, sekarang misalkan kita ngomong nih, kan kadang ada mati lampu yang super dahsyat. Ya. Beberapa tahun lalu tuh kita pernah ngerasain di Jakarta yang mati lampu tuh sekitar 16 jam ya kalau nggak salah. Nah, itu kan lama banget, itu kan Lama. berarti kayak sampai 2 siklus baterai. Iya, kurang kan? lebih ya. Mungkin juga oksigen murni kan nggak bakal tahan. Ada nggak sih Kalau yang solusi gede lain? tahan, kalau yang kecil nggak tahan. Nggak, kita ngomongin kayak misalkan nih, Yang di rumahnya biasa teman kecil ya. kita punya komteng. Berat tuh. Kalau komteng ya berat sih. Ada sih solusinya, tapi tetap kalian harus punya oksigen murni. Jadi dalam artian kalian packing ikannya kayak misalnya buat kirim keluar kota atau gimana, lu packing, lu oksigenin satu persatu di dalam kantong, nanti lampunya nyala barulah lu masukin Close lagi balik ke ke dalam aquarium. tank. Gitu. Nah, misalkan nih kayak kita kan di ruko-ruko dan kita kadang dapat notice, oh nih bang hari Senin kita mau mati lampu dari jam sekian sampai jam sekian. Kalau kita persiapannya itu kan kita banyak banget nih beragam, ada ikan single, ikan komteng, Ya, ikan komteng kaviar, banyak sih. banyak sih. Kita ngapain aja biasanya kalau pagi-pagi? Apakah Jadi gini, kalau memang udah ada notifnya, kita misalnya udah tahu nih lampu hari Senin misalnya atau kapan mau mati, yang pasti lu pertama lu mesti kuras akuariumnya sampai bersih. dari kemarinnya tuh? Dari kemarinnya kan dia kan nggak mungkin notif kayak Senin mau mati lampu, Senin baru dikasih tahu. Oh, nggak Nggak, mungkin. biasa kan Ya, kalau sehari notif udah ada sehari sebelum, 2 hari sebelum, 3 hari sebelum. Nah lu ganti airnya supaya bersih. Kalau bisa, kalau cuma emang bentar ikannya lu puasain juga dalam waktu 2-3 hari. Kenapa? Biar dia itu ikannya nggak banyak berak. Terus juga dia tuh kondisi airnya lebih terjaga. Oke. Kan lu ganti kuras sembari puasa kan ikan perutnya jadi kosong, jadi kan airnya nggak kotor. Oke. Terus kalau pas mati lampu, misalnya, udah nih mati, ikannya mau dikasih makan, boleh nggak? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh. Karena ketika lu kasih makan ikan, dalam akuarium kan pasti kotor, terkontaminasi gitu kan. Dia udah Betul. terkontaminasi, lu nungguin lampu nyala, takutnya ikannya was-was, bahaya, kenapa-napa, takutnya mati, kurang oksigen atau gimana gitu. Bahayanya kalau mati lampu kayak misalkan ikan loncat nih, ceritanya. Bisa gak sih kita misalkan kasih penjagaan, misalkan kan kita tahu nih tutup akuarium arwana tuh beragam banget bentuknya. Ya, ada yang kaca, Kan? paralon, jaring, banyak, stainless sekarang. Nah, kadang tuh banyak orang yang chat ke customer care, kadang rumahnya mati lampu, atau bahkan kalau lagi malam tuh ikannya diistirahatin, lampu view akuarium dimatiin. Ya kan, akhirnya
arwananya terbuang, buar. Malam berisik tiba-tiba, ya kan? Apakah misalkan tutup akuarium yang bentuknya closed system gitu, yang maksudnya nggak ada gangguan dari atas dan mereka nggak bisa lihat, itu lebih ngebantu mereka buat lebih tenang? Kalau ngebantu buat lebih tenang iya, cuma kalau misalnya ikannya biasa cenderung udah biasa lampu nyala, tiba-tiba lampu mati, cenderung sih biasanya emang ikan arwana kan kita tahu dia suka loncat. Jadi emang mungkin banget ketika dia udah biasa lampu nyala, apalagi lampu tending nyala, tek tiba-tiba mati gelap total gitu. Kaget pasti gitu, pasti kaget. Kalau kayak gitu ya paling sedia emergency lamp yang pakai baterai juga bisa. Jadi arahin ke dari atas akuarium kan bisa jadi tuh. Jadi itu sebagai pengganti lampu view. Ya, anggapan pengganti lampu view sementara lu taruh di atasnya. Jadi kan dia tetap berasanya terang dan mengurangi lah insiden dia. Takutnya kalau loncat cuma sekali sih nggak apa-apa. Ada beberapa cerita ikannya kayak tuh lompat-lompat terus gitu. Ngamuk terus. Nah, kalau udah ngamuk terus gitu lebih baik ya lu cari-cari cara supaya dia nyaman. Kalau emang biasa lampunya nyala ya lu pakai emergency lamp, taruh aja di atasnya bisa buat sementara. Nah, terus kalau buat nenanginnya? Buat nenanginnya? Ya, kadang tuh ada arwana yang emang kelihatannya tenang, tetapi dikit-dikit berenangnya tiba-tiba kayak gini nih. Mau jadi rudal. Mau lompat ya? Mau jadi rudal. Jadi kalau misalnya kita buat ngomongin supaya dia tenang gimana sih caranya, ya lu gelapin aja akuariumnya. Lu tutup full, gelapin. Atasnya tutup, kiri kanan belakang semua tutup. Jadi kondisinya benar-benar ikannya gelap, jadi dia posisinya bisa lebih tenang. Sebenarnya kalau misalnya dia emang masih udah lu gituin dia masih ngamuk, ada cara lain ya lu pendekin airnya, akuariumnya. Lu kuras dulu misalnya setengah. Itu kan lumayan tuh buat mencegah dia bisa lompat keluar dari akuariumnya ya, gitu. Dorongannya jadi nggak ya, seenggaknya mungkin harusnya keluar akuarium, seenggaknya ini cuma nabrak tutup atau gimana gitu kan. Mengurangi insiden-insiden takutnya dia lompat keluar dari akuarium lah sebenarnya. Tapi wajib jadi peringatan ya teman-teman, semua arwana itu ciri khas dan gerak-geriknya beda. Ya. Betul, jadi jangan samakan semua cara kita, jadi cara kalian juga bisa beda. Mesti lihat ikannya lah kondisinya. Iya. Terus sebenarnya ada caranya lagi, misalnya lu nggak punya genset, nggak punya emergency lamp, nggak punya aerator, nggak punya oksigen, nggak punya kantong plastik. Jangan dipindahin ke ember ya. Karena kan ada pertanyaan, boleh nggak sih saya pindahin ke ember? Apalagi waktu nguras, ada tuh. Oh iya, pernah ada. Kalau saya kuras, arwana saya taruh ember. Itu keren. Jangan dicoba. Jangan dicoba. Jadi kalau misalnya emang kalian nggak punya semuanya, ada salah satu opsi lagi. Jadi ini opsinya, lu taruh aqua di bagian atas akuarium lu atau taruh pakai tangga atau gimana, terus air aqua galonnya lu tuang ke dalam ini pakai selang tapi ya, pakai selang. Jadi dia kayak ngucur gitu loh. Ini kayak infus. Ya kayak infus caranya si Mike ya. Bisa juga dialokasikan digunain buat kayak misalnya mati lampu atau atau mati lampu bisa lu gunain buat kayak gitu. Iya. Jadi kan itu kadar oksigennya masih bagus pertama, airnya juga bagus. Karena masuknya air baru. Masuknya air baru. Ya betul. Masih aman sih semuanya. Nah, itu bisa kalian cek di video ya tentang kutu jarum di Minecraft. Ntar mungkin ditampilin. Ditampilin ya. Ditaruh. Oke, jadi teman-teman mungkin segitu aja ya Kons ya. Segitu aja, emang kontennya agak pendek tapi itu singkat, padat dan jelas, dan gua rasa semua orang bisa ngelakuin hal-hal yang itu. Iya, jadi jangan pusing lagi. Lebih baik mencegah dibanding mengatasi, guys. Iya, daripada misalkan kita nggak tahu ikan kita tiba-tiba di lantai. Iya betul. Iya kan? Aerator ACDC kan nggak gitu mahal. Lebih baik kalian paling gampang ya sediain lah itu satu. Stok saja lah, minimal satu. Minimal satu. Kalau baterai kan bisa beli di mana ya bisa. Betul sekali. Jadi sekian aja untuk konten kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Trash Aquatics. Lanjutin. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di trash.aquatic. Jangan lupa juga untuk join Telegram kita, ada di kolom di bawah, ada forum diskusinya, dan juga kita punya untuk katalog dari Trash Aquatic. Oke, jadi bye bye semuanya. Salam Trash Aquatic.